Halo, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang manusia dan lingkungannya. Perkenalkan, nama saya Setiana Sinaga. Nama saya Desi Jedemani. Nama saya Emilia Desbaya. Nama saya Ninja Sanamadam. Nama saya Valentino Terigan. Lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang tertentu secara alami tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam dapat dibedakan menjadi dua jenis, lingkungan alam di air dan lingkungan alam di darat. Lingkungan alam di air, contohnya danau, laut, rawa, sungai, dan lain-lain. Lingkungan alam di darat, contohnya gunung, hutan, bukit, dan padang rumput. Lingkungan alam terdiri dari dua unsur, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Unsur biotik adalah unsur lingkungan yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan unsur abiotik adalah unsur lingkungan yang tidak hidup seperti air, udara, tanah, dan cahaya matahari. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungannya. Manusia dan lingkungannya saling berinteraksi. Manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi hidupnya seperti makan, air, udara, dan tempat tinggal. Contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungannya yaitu 1. Petani yang menanam padi dan sayur-sayuran supaya mendapat beras untuk dijadikan makanan. 2. Manusia menggunakan air untuk minum dan mandi. 3. Nelayan menangkap ikan di laut dan dijadikan untuk makanan. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia. Manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia akan selalu melakukan interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Jenis-jenis interaksi sosial dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Artinya, interaksi satu orang dengan satu orang lainnya. Contoh interaksi individu dengan individu yaitu 2 orang yang saling bersalaman. Kemudian, seorang ibu yang sedang berbicara dengan 1 orang anaknya. Kemudian, seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok artinya interaksi sosial antar satu orang dengan beberapa orang lainnya. Contoh interaksi individu dalam kelompok yaitu seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Yang kedua, seorang ayah yang sedang menasihati 3 orang anaknya. Kemudian, ketua kelas yang sedang mengarahkan teman sekelasnya. Ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok artinya interaksi yang melibatkan 2 kelompok atau lebih. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok yaitu siswa kelas 4 dan kelas 5 yang sedang kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian, pertandingan sepak bola yang melibatkan 2 tim.